Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Permana Putra, kelas MBS 23 KK. NIM saya 23 10 10 10 50. Mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Insani. Dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Agus Yeswanto, MEI AAIJ. Studi kasus kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Studi kasus ini menganalisis kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa, membandingkan dua calon pemimpin, calon A dan calon B, berdasarkan teori kepemimpinan, kelebihan dan kekurangan, dan efektivitas jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada analisis kepemimpinan calon A dan calon B. Calon A memiliki kemampuan komunikasi yang luas dan populer di kalangan anggota. Namun, ia cenderung mengambil keputusan secara terburu-buru dan mengabaikan komitmen, menunjukkan kekurangannya sifat amanah dan kejujuran. Calon B lebih paham dan namun mendengarkan dan bekerja sama. Ia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan yang bijaksana dan adil, dengan sifatnya yang terbuka terhadap kritik dan melibatkan anggota dalam diskusi. Selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan calon A atau otoriter. Calon A cenderung menerapkan kepemimpinan otoriter, menggunakan otoritas yang memimpin dan mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa melibatkan anggota lainnya. Ia seringkali mengabaikan janji dan menganggap enteng komitmen, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kepekaan terhadap anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak kepemimpinan otoriter. Yang pertama, motivasi rendah. Anggota merasa tidak dihargai dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga motivasi mereka menurun. Yang kedua yaitu ada kurangnya kreativitas. Anggota merasa takut untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka sehingga kreativitas dan inovasi dalam organisasi terhambat. Yang ketiga ada konflik. Kurangnya komunikasi dan keterlibatan anggota dapat memicu konflik dan ketidakpuasan. Yang terakhir, perputaran anggota. Anggota yang merasa tidak dihargai dan tidak puas dengan penimbangan. Selanjutnya yaitu ada solusi untuk calon A atau transformasi kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada transformasi, yang kedua ada keterlibatan, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada kepercayaan. Calon A perlu beralih dari gaya kepemimpinan otoriter ke gaya kepemimpinan tradisional. Ia perlu menginspirasi dan memotivasi anggota dengan menunjukkan visi yang jelas, menetapkan tujuan yang menantang, dan memberikan dukungan kepada anggota untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini adalah solusi untuk pemecahan. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi kepemimpinan calon B. Yang pertama ada kolaboratif. Calon B memiliki potensi untuk berfungsi dengan baik dalam konteks organisasi ini, dengan sifatnya yang mendengarkan dan lebih kolaboratif. Yang kedua ada tantangan. Dia menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya ketegasan, kesulitan mengatasi konflik, dan membangun kepercayaan dengan anggota. Ini untuk evaluasi kepemimpinan calon B. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengatasi tantangan calon B. Yang pertama yaitu melatih ketegasan. Calon B perlu mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan ketegasan dan memimpin dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu ada menerapkan teknik manajemen konflik. Calon B perlu mempelajari teknik manajemen konflik yang efektif untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruksi. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan memimpin. Calon B perlu menunjukkan kemampuan untuk memimpin dengan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi ini cara mengatasi tantangan untuk calon B. Selanjutnya yaitu ada yang namanya hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Kepemimpinan otoriter dapat menghambat pemenuhan kebutuhan anggota, terutama kebutuhan akan penghargaan dan
Akuliasasi diri kepemimpinan kolaboratif dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Yang kedua yaitu ada teori X dan Y. Kepemimpinan otoriter mencerminkan teori X yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya malas dan membutuhkan pengawasan ketat. Kepemimpinan kolaboratif. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif yaitu program pelatihan pemimpinan yang komprehensif dapat membantu anggota untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan efektif sehingga menciptakan lingkungan organisasi yang lebih kolaboratif dan berprestasi. Itulah kesimpulan dari presentasi saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.